Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MN Rahmat Kurniawan dari Klaster 5. Kali ini akan memaparkan materi dari Klaster 5, yaitu berbagai pendekatan dalam belajar dan mengajar. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan belajar dan mengajar. Dalam kegiatan belajar dan mengajar, peserta didik adalah subjek dan objek dari kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, makna dari proses pembelajaran adalah kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai suatu tujuan. Pendekatan belajar mengajar dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat masih umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Adapun ciri-ciri kegiatan proses belajar mengajar, yang pertama, belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Dan yang kedua, ada suatu prosedur atau interaksi yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan suatu desain materi atau adanya materi yang akan diajarkan. Dan yang keempat, ditandai dengan aktivitas peserta didik, yang artinya ada interaksi atau stimulus yang diberikan oleh peserta didik. Dan yang kelima, dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pendamping atau sebagai pengarah peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran. Ya, ciri-ciri yang lainnya yang keenam adalah dalam kegiatan belajar mengajar dibutuhkan disiplin. Nah, disiplin dalam kegiatan belajar mengajar ini diartikan sebagai suatu pola yang telah ditaati oleh guru dan peserta didik. Yang ketujuh, ada batasan waktu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam sistem kelas, batasan waktu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedelapan, evaluasi. Evaluasi harus guru lakukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun strategi belajar mengajar, yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Sasaran yang dituju harus jelas dan terarah, ditandai dengan tujuan pengajaran yang dirumuskan harus jelas dan konkret. Yang kedua, memiliki sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat, cara pandangan guru terhadap suatu persoalan, konsep, dan teori apa yang digunakan dalam memecahkan suatu kasus harus sesuai dengan norma yang dianut masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam melakukan kegiatan mengajarnya. Oleh karena itu, dalam suatu metode mungkin hanya cocok dipakai untuk tujuan pembelajaran tertentu. Yang keempat, menetapkan norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya. Akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan.
Nah, adapun jenis-jenis pendekatan belajar mengajar, yang pertama adalah pendekatan individualistik. Dalam proses pembelajaran adalah sebuah pendekatan yang tertolak pada asumsi bahwa peserta didik atau mahasiswa memiliki latar belakang perbedaan dari segi kecerdasan, bakat, kecenderungan, motivasi, dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan kelompok adalah sebuah pendekatan yang didasarkan pada pandangan bahwa setiap peserta didik dapat mendapat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pendekatan campuran adalah sebuah pendekatan yang bertumpu pada upaya mensinergikan keunggulan yang terdapat pada pendekatan individual dan keunggulan yang terdapat pada pendekatan kelompok. Ya, kemudian yang terakhir atau pendekatannya, jenis-jenis pendekatan mengajar yang keempat adalah pendekatan eduktif. Adalah kondisi anak didik yang beragam baik dari segi jumlah maupun kemampuannya. Maka pada pendekatan edukatif ini bertolak dari segi seberapa jauh sebuah pendekatan yang dilakukan dapat memberikan pengaruh bagi perbaikan sikap mental dan kepribadian anak didik. Dengan demikian, sebuah pendekatan sesungguhnya amat beragam tergantung pada dasar yang akan digunakan. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.